kehidupan sehari-hari kita itu selalu selalu dekat dengan alam, memuliakan alam, bahkan cuma tahu gitu bahwa tumbuhan itu bisa mereduksi karbon. Selain aspek yang betul-betul manfaat yang terukur tadi dalam hal misalnya oksigen, kemudian juga masalah ruang terbuka hijau, RTH, Kang. Kenapa sih itu penting? Penting untuk kita warga kota? Ya, kita kan tidak pernah bisa dipisahkan darinya. Kemudian ini sudah melalui kajian yang panjang, kemudian ditetapkan menjadi undang-undang bahwa komposisi kota itu minimal 30% ruang terbuka hijau gitu. Itu sampai di situ kita semua sepakat dong gitu, masyarakat sepakat ya gitu. Tapi kemudian persoalannya kenapa tidak terwujud? Nah ini kan ada persoalan gitu. Mungkin juga banyak yang tidak aware, termasuk masyarakatnya sendiri gitu. Karena cara memandang tentang hak itu kan sandang, pangan, papan gitu. Papan itu baru berpikir tentang hunian, tentang rumah gitu. Tapi belum tentang papan sebagai ruang hidup atau habitat gitu. Jadi habitat yang ideal di sebuah perkotaan itu kan itu tadi minimal 30% ruang terbuka hijau gitu. Dan rumah gitu. Jadi juga berpikir tentang bagaimana membangun komposisi yang ideal antara tutupan dan bukaan sebagai RTH itu juga dianggap RTH itu sebagai beban gitu, bukan sebagai sebuah kebutuhan gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi sulit untuk mewujudkan itu gitu. Terus sanksi-sanksinya juga tidak jelas gitu kan, niatannya juga tidak serius gitu kan, apalagi dengan pola-pola kebijakan tanah yang baru, cara memandang tanah itu, cara memandang tanahnya tuh sepertinya tanah itu komoditi gitu. Tapi sebetulnya kenapa pentingnya itu, maksudnya manfaatnya sebenarnya apa ya? Ya, kenapa kita warga kota itu selain undang-undang dan sebagainya, ya, kenapa sebetulnya kita memang butuh gitu? Ya, manfaatnya apa sih sebetulnya? Ya hari ini kita bisa rasakan gitu ya. Kemarin juga isu tentang kayak pandemi segala macam gitu kan, itu terkait juga dengan udara yang kotor. Terus hari ini semua orang berbicara tentang krisis iklim. Semua orang berlomba-lomba menanam gitu, tapi nanamnya di mana ketika space-nya tidak tersedia gitu. Jadi negara maju juga mendorong kita untuk menanam, untuk tidak deforestasi kan gitu. Jadi bagaimana ini juga nanti mungkin bisa jadi kajian gitu, bisa dijadikan diskusian oleh mahasiswa gitu. Yang sebenarnya kan mengenal konsep yang namanya Memayuhayuni Bawono gitu kan, konsep-konsep Jawa. Nah terus berangkat dari kehidupan sehari-hari kita itu selalu selalu dekat dengan alam, memuliakan alam. Bahkan cara melihat bumi pun itu disebutnya ibu bumi, ibu pertiwi. Nah ini kan anak-anak kita sering sekarang hari ini tidak mendengar gitu. Gitu. Oke, katakanlah begini, hari ini kita tidak bisa lepas dari digitalisasi gitu, tapi jangan lupa kita memegang analognya gitu. Betul kan gitu. Jadi supaya kita nggak itu. Nah kita semua tahu gitu bahwa tumbuhan itu bisa mereduksi karbon, menghasilkan oksigen, terus bisa menurunkan suhu udara gitu kan, terus kemudian keteduhannya juga bisa menaungi kan gitu kan. Terus juga di dalam RTH itu juga bisa hidup satwa-satwa lain gitu, yang tentunya itu menjadi bagian dari ekosistem. Nah secara filosofis juga mungkin kita juga ada kegagalan paradigmatik bahwa kita ini kadang terlalu antroposentris gitu. Seharusnya kita tuh menempatkan diri kita sebagai bagian dari alam sendiri, jadi biosentrisme gitu. Kita juga tidak terlalu ekosentris, tapi juga jangan antroposentris kan gitu. Jadi kalau pesan spiritualnya kan sebenarnya kan seperti itu kan gitu. Jadi 3 dimensi itu. Ya jadi kan terlepas dari sebetulnya manfaat RTH ini untuk kehidupan perkotaan itu memang
begitu nyata ya. Tapi ternyata tadi Kang Heri sempat sampaikan bahwa secara tradisional, secara masyarakat kita zaman dulu atau nenek moyang kita, itu konsep RTH ternyata juga sudah ada dan mungkin dari sisi pandang yang lebih dalam ya. Iya dong. Itu ya. Jadi Mungkin bisa sedikit jelaskan tentang itu. justru dari sisi pandangnya sangat spiritual, sangat spiritual sekali gitu. Iya, iya. Kan gitu. Ini yang mungkin nggak terlalu banyak diangkat di alat pikir barat mungkin ya. Iya, gitu hari itu ini. maksudnya mungkin ya, begitu ya. Betul. Sebenarnya kan kalau dalam konteks Jawa itu juga sangat memuliakan sekali gitu bagaimana alam, bagaimana bumi itu disebut sebagai ibunya gitu kan. Nah, terus kemudian di ilmu-ilmu Sunda itu juga mengerti tentang hierarki ruang, bagaimana gunung-gunung di atas itu sebagai hutan larangan gitu kan. Terus bagaimana terus kemudian yang tengahan itu yang hutan larang itu betul-betul tidak boleh disentuh gitu. Nah, yang kedua itu ada lapisan di mana orang hanya boleh mengambil hasilnya, memetik hasilnya, tidak boleh menebang pohonnya, yang gitu. Baru yang lain kan wilayah wilayah Paladahan kalau nggak salah itu larangan tutupan Paladahan. Nah, yang Paladahan ini baru yang boleh dikelola. Itu pun membaca peta kontur gitu. Dari kemiringan tertentu kan gitu, itu tidak boleh dibuka gitu kan, seperti itu. Dari sudah punya kesadaran itu. Tapi hari ini kan tidak dibaca oleh intelektual kita. Karena kita lebih banyak boleh dibilang begini analoginya, kita ini belajar dari negara maju, negara barat. Kita membawa blueprint mereka untuk ditaruh di atas lanskap kita. Yang belajar dari Timur Tengah pun begitu gitu, lanskap gurun ditaruh di atas kita gitu. Jadi kita tidak mampu membaca lagi anatomi diri kita gitu. Iya. Itu yang jadi persoalan. Berarti selain aspek yang betul-betul manfaat yang terukur tadi dalam hal misalnya oksigen, kemudian juga masalah erosi dan sebagainya, rupanya ada cara pandang yang sudah diwariskan oleh orang tua kita yang mungkin selama ini kita agak kurang gali ya. Jadi aspek yang lebih lebih tinggi dari itu, bahwa mereka bukan cuma bermanfaat, tetapi kita hidup dari mereka. Kemudian kita harus memuliakan bumi dan sebagainya. Ini mungkin ya hal yang lebih tinggi dari aspek manfaat kan. Jadi itu yang mungkin barangkali agak kurang ya di. Saya rasa ditinggalkan karena diksi modernisme itu kan manusia itu sebagai pengendali gitu. Iya. Gitu. Kang Heri sekalian aja. Gimana tentang pendidikan, perencanaan atau perancangan kota yang terkait dengan RTH menurut Kang Heri, dengan dalam tanda kutip ditinggalkannya aspek itu sehingga kita merancang atau merencanakan kota betul-betul dari aspek ekologis, manfaat, betul-betul kaitan mutualisme kan, bukan kaitan spiritual, emosional, eksistensi, bahwa kalau mereka nggak ada kita nggak ada. Itu gimana? Apakah itu punya dampak terhadap apa yang terjadi sekarang dalam merancang? Hari ini perancangan kita itu kan hanya berpikir tentang materialisme, gitu. Jadi selalu panglimanya itu pertumbuhan ekonomi, gitu. Jadi hanya nilai-nilai ekonomi, bahwa eco value itu ya hanya jadi jargon-jargon yang tidak mendapat tempat sebenarnya gitu. Ditulisnya iya, tapi diimplementasinya nggak ada gitu. Karena itu kembali lagi karena ekologis itu dianggap sebagai cost, sebagai beban gitu. Bahwa itu bukan sebagai sebuah keseimbangan yang memang seharusnya diperhitungkan dari awal gitu. Nah, hari ini kan terjadi bencana di mana-mana gitu kan, karena semua pasti gitu karena cara mikirnya itu hanya berpikir tentang ekonomi gitu. Apakah itu berarti menjadi alasan juga ketika menetapkan atau merencanakan ruang terbuka hijau, memang banyak hal dilihat dari unsur satu, kuantitas, pokoknya tercapai 30%. Yang kedua, aspek nilainya RTH sendiri, tempatnya di mana itu juga nggak terlalu dibahas. Yang dibahas estetika kan, bagaimana membuat indahnya itu. Apakah itu akibat dari kita tidak mendalami filosofi yang sebetulnya cukup tinggi yang kita punya dulu ya? Iya, jauh kita dijauhkan dari itu. Nah, terus kemudian kan kita kan juga kalau dalam konteks Islam misalnya kayak gini, fungsi manusia itu sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai utusan Tuhan di muka bumi untuk menebar kebaikan bagi seluruh alam.
rahmatan lil alamin kan gitu. Nah tapi kan tidak terjadi, yang terjadi hanya manusia ke manusia, manusia ke manusia kan gitu. Padahal kan apa tiga sudut gitu ya, segitiga itu kan Tuhan, manusia, alam gitu, ilah, alam, khalifah gitu. Itu hablum minallah, hablum minanas, hablum minal hayat itu kan gitu. Yang ngaji di mana-mana, ibadah di mana-mana kan gitu. Hampir semua kan gitu. Sebenarnya ini nilai universal gitu. Yang saya rasa semua juga mengajarkan seperti itu. Tapi pada prakteknya kemudian itu yang tidak terjadi. Nah, ini yang di mana-mana ini hanya ilmu berdebat, ilmu ketemu ilmu, tidak ilmu untuk amal gitu. Jadi eksekusinya nggak ada. Ya. Gitu. Nah, Kang Heri kan juga mengalami sendiri betapa tantangan untuk bukan soal pengadaan tapi menjaga ruang terbuka hijau, kemudian juga meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau bagi umum itu kan susah sekali ya. Ini Kang Heri ada pengalaman di sini di situ Pengasinan. Nah, menurut Kang Heri yang kalau kita mau menjaga melestarikan ruang terbuka hijau untuk berbagai macam manfaat yang seperti yang Kang Heri sampaikan, menurut pengalaman Kang Heri apa sih sebetulnya yang menjadi hambatan utama, dan juga mungkin ada pengalaman unik yang ternyata itu kunci untuk bisa terlaksananya konservasi seperti ini? Itu apa tuh, Kang? Ya. Cerita sedikit. Ada persoalan yang sangat mendasar. Ya. Tadi persoalan tanah. Gitu. Setahu saya dulu tahun 90 dia waktu saya tugas akhir tentang penataan setu ya gitu. Sempadan setu itu masih punya negara. Tanah dikuasai oleh negara. Itu selalu ada patoknya dan ada tulisannya seperti itu. 50 meter itu. 50 meter, kurang lebih 50 meter, dan ketetapannya memang seperti itu. Jadi dari sempadan itu dari bantaran itu ditarik ke belakang itu 50 meter. Itu tanah negara kan gitu. Nah, jadi keluar sertifikat itu di sempadan sungai, sempadan situ kan gitu. Jadi SHM gitu. Padahal kalau kita paradigma orang dulu ya, namanya sungai itu ya aliran, bantaran dan sempadan, ya itu satu tubuh gitu. Ya. Gitu. Nah, setu itu ya genangan, bantaran dan sempadan gitu. Jadi hari ini mungkin cara memandangnya setu itu hanya genangannya, sungai itu ya hanya alirannya kan. Badan airnya aja. Badan airnya gitu. Yaudah, saya korbankan seluruh jiwa dan raga saya, seluruh harta saya, ya saya belikan tanahnya. Saya bebaskan itu, tanah-tanah yang bersertifikat itu. Lalu saya wujudkan ini, saya mulai tata gitu kan. Bagaimana ini saya buat seideal mungkin. Kemudian kita bikin sedimen trap, bikin cekungan-cekungan di pinggir-pinggir gitu kan. Terus kemudian ada bagian yang didalamkan, ada bagian ditinggikan, itu sesuai dengan kaidah mungkin karena saya profesinya sebagai landscaper ya kan gitu. Terus kemudian saya tanamin vegetasi yang saya bawa dari mana-mana gitu, sekaligus untuk tes growing supaya kemudian nanti bisa dikembangkan menjadi supporting industri landscape, karena kebetulan petani-petani binaan saya kan di sini kan banyak kan gitu. Jadi persoalan mendasarnya itu ya persoalan status tanah akhirnya gitu. Jadi harusnya kan kalau sempadan setu, sempadan sungai itu tetap dikuasai oleh negara, dan nanti sungai kan pasti terhubung ke laut gitu kan, kemudian ke gunung. Nah, di tengah-tengah ini ada danau stopper-stopper, itu kan bisa menjadi koridor ekologis gitu. Jadi seharusnya kalau aturan itu berlangsung, harusnya ruang terbuka hijau aturannya berlangsung, cuma tidak ditegakkan karena belum dihapus, Mas. Ya, betul. Tentang ini, Kang, ini kan berada di tengah, sebetulnya statusnya administratifnya kota ya, di kota Depok ya. Nah, ini gimana kok akhirnya bisa mewujudkan seolah-olah kita kayak di pinggir kota begini? Apakah itu hambatan atau mungkin malah dukungan yang unik dari entah pemerintah atau masyarakat gitu ya? Jadi kalau dari pemerintah daerah Depok sendiri sih ya, mereka cukup mengapresiasi lah ya, apresiasi apa yang kami lakukan. Kalau dari masyarakat sebenarnya dulu mimpinya ketika ini setu itu dalam bayangan saya itu sempadannya masih tanah negara, sebenarnya kami ingin mengelola melalui pendekatan ekonomis dan ekologis gitu ya gitu.
Jadi tetap berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tapi memberikan manfaat keekonomian kan gitu. Tapi ternyata ya itu saya kaget ketika kita mau masuk, ternyata tanah-tanah itu hampir semua itu sudah bersertifikat. Sudah bersertifikat gitu ya. Itu kan karena kebijakan pertanahan. Saya nggak tahu bunyinya seperti apa. Karena setiap jengkal tanah itu kan harus teradministrasi kan gitu. Nah, cuman kenapa harus diadministrasikan milik perorangan kan gitu. Nah, dengan kemudian saya beli itu kan saya punya otoritas yang lebih luas gitu kan. Nah, seperti itu tuh, untuk memberikan contoh ini sebagai bahasa visual lah ya, bahasa visual. Ini harusnya seperti ini gitu. Bahwa kan. bisa Gitu, bisa gitu. Itu persoalan tanah punya siapa atau punya siapa itu kan persoalan surat gitu dan kemauan kan gitu. Ya saya sebagai pribadi, karena saya mau ya buktinya bisa gitu kan. Jadi kalau pemerintah mau pendekatannya seperti apa ya mestinya bisa kan gitu. Nah, yang belum ketemu itu tentang bagaimana kemudian jadi tentang bagaimana pemerintah mengapresiasi lebih lagi tentang bagaimana bahwa kayak misalnya kami diberikan insentif tentang pajak bumi bangunannya kan gitu, pajak buminya terus bagaimana kan gitu. Tapi sejauh ini sih, sejauh tidak memberatkan ya kita bayar aja lah, bagian dari kita warga negara gitu kan. Dan gua mewujudkan ini juga cara saya ber-Indonesia yang berketuhanan kepada Yang Maha Esa kan gitu. Jadi ada aspek-aspek kita karena kecintaan kita terhadap republik ini, dan bagaimana ini cara mewujudkan saya, mengekspresikan saya orang beriman bahwa kami percaya bahwa titipan bumi ini harus kita jaga itu. Jadi itu yang membuat kami kuat menjalani setiap proses dan hambatan itu, kita nikmati prosesnya gitu. Jadi saya orang yang kemudian menikmati proses kan gitu, bahwa hasilnya nanti dinikmati banyak orang ya itu bagian dari rasa syukur kita aja kan gitu. Nah, Kang, ini kan ruang terbuka hijau ini atau masa depannya ini kan tergantung dari generasi mendatang ya. Betul. Nah, ini ada kaitannya juga saya pikir dengan pendidikannya. Bagaimana mungkin pandangan atau rekomendasi dari Kang Heri terkait dengan pendidikan formal akademis yang khususnya terkait dengan perencanaan dan perancangan kota nih, Kang. Betul. Apa yang sebetulnya yang perlu disempurnakan menurut Kang Heri supaya generasi mendatang ini tidak ya istilahnya hanya mengulangi hal-hal yang salah dari zaman kita itu. Perencanaan ini kan sebenarnya melakukan kesalahan pakai pendekatan kegenitan estetika saja gitu. Jadi tidak mampu desain hadir sebagai bagian dari sebuah kosmologi gitu ya gitu. Jadi ruang besar gitu, tapi kadang-kadang kita hanya berpikir tentang kayak misalnya arsitektur ya hanya arsitekturnya gitu. Gitu. Sebenarnya kan teorinya ya diajar juga lah untuk membaca secara keseluruhan, tapi pada prakteknya juga suka kurang memperhatikan kiri kanan depan belakangnya gitu. Alih-alih vegetasi, alih-alih daerah resapan kan kayak gitu, seperti itu. Nah, kemudian kesadaran membaca bahwa kita punya kesadaran tentang jagat alit, jagat cilik gitu kan, jagat besar, jagat gede, jagat alit gitu, atau makrokosmos, mikrokosmos ya. Itu hari ini anak-anak itu jarang tuh kita denger mereka anak-anak desain membahas itu, tapi bahwa kemudian menjadi cerdas dan bijak kan kita juga perlu menguji di lapangan kan gitu. Ketika hasilnya kita carut marut tentang perencanaan kita gitu kan. Nah, terus kehadiran fakultas arsitektur itu juga tidak bisa menembus ruang-ruang yang tidak hanya di perkotaan gitu, dengan hilangnya rumah-rumah adat gitu, rumah-rumah tradisional yang sudah sangat menyatu dengan alam dan lingkungannya, menjadi bentuk-bentuk yang tidak karuan-karuan itu, dan sama sekali tidak ada kontrol, tidak ada regulasi gitu kan, yang akhirnya juga merugikan masyarakat sendiri gitu. Nah, itu mungkin juga, jadi itu
hampir menjadi tidak ada gunanya lah kehadiran Fakultas Arsitektur, Fakultas Perencanaan gitu secara umum kan gitu. Kritik saya sih seperti itu ya, kalau tidak melahirkan orang-orang mempelajari disiplin ilmu ini untuk bukan saja dia menghasilkan desain, tapi mendorong regulasi gitu, mendorong regulasi untuk supaya tidak membablas-bablas kayak seperti sekarang ini gitu. Jadi maunya percepatan, tapi jadi kecepatan akhirnya kebablasan gitu. Atau kebebasan yang kebablasan gitu, seperti itu. Nah, koridor-koridor yang kita miliki tentang adab terhadap lingkungan, etika terhadap lingkungan, itu yang kemudian hari ini sama sekali kita tidak pernah mendengar gitu pakai bahasa kampus, kecuali atas kesadaran mungkin lahir dari ruang-ruang keluarga yang kebawa di ruang-ruang diskusi, tapi tidak berangkat dari sebuah narasi yang datang dari pesan-pesan dari kampus kayaknya seperti ini. Ya. Terima kasih Kang Heri untuk pandangannya, untuk berbaginya di topik ruang terbuka hijau. Terima kasih.